Hari ini kita masuk hadis ke-6. Hari ini kita masuk hadis ke-6. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir. Yang bersumber dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena ayah dan abahnya dua-duanya sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas, Abdullahnya sahabat Nabi, Abbasnya sahabat Nabi. Abbas ini paman Nabi. Jadi Abdullah ibn Abbas sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu hadis yang singkat, padat, ringkas, jelas, di mana Nabi pernah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul adyani ilallahi al-hanifiyatus samha. Jadi di sini Nabi mengatakan ahabbul adyan. Jadi agama yang paling dicinta oleh Allah, ya Allah ridhoi, Allah suka, Allah cinta, yaitu al-hanifiyatus samha. Agama yang hanif dan agama yang samha. Apa yang dimaksud dengan agama hanifiyah samha? Agama yang dimaksud dengan hanifiyah itu agama yang lurus. Agama hanifiyah, makanya dulu milah Ibrahim disebut milah hanifiyah. Nah jadi di sini yang perlu kita ketahui bahwa Nabi menyebutkan kepada kita bahwa agama yang dicintai Allah ini, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya hanifiyah samha. Nah, yang dimaksud dengan hanifiyah tidak lain dan tidak bukan adalah agama yang mustaqim, agama yang lurus, agama yang benar, agama yang memang betul-betul bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya itu disebut hanifiyah, itu agama Islam. Terus ada yang menarik, sifat yang kedua yaitu as-samha. Apa itu pengertian as-samha? As-samha itu artinya as-sahlul muyassar. Agama yang mudah, yang gampang, yang enteng di dalam hukumnya, dan di dalam ajarannya la ifrat wa la tafrit. Nah, itu yang dimaksud agama yang samha. Kalau orang Arab kadang-kadang mengatakan samihni, maklumi saya, maafin saya, samihni ya Ustaz. Nah, jadi sesuatu yang mudah, yang gampang memperlakukan orang lain, yang gampang memaafkan, yang gampang memaklumi. Nah, itu namanya samha. Nah, jadi kalau kita melihat hadis ini, kita mendapatkan ada dua sifat agama Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui, kita kenal, dan harus betul-betul kita tunjukkan kepada dunia. Beginilah agama Islam. Yang pertama, agama ini agama lurus, agama murni, agama suci, agama mulia. Itu pengertian hanifiyah. Jadi agama hanifiyah itu agama yang lurus, suci, mulia, bukan agama yang sembarangan. Agama yang betul-betul bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada campur tangan manusia. Agama yang bukan dari hasil pemikiran orang, tapi agama yang berdiri atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, samha. Nah, agama Islam ini samha. Samha itu sahal, muyassar. Itu bagaimana ajarannya itu mudah, enteng untuk dilaksanakan. La ifrat wa la tafrid.
Apa sih yang maksudnya ifrat dan tafrit itu, saudara? Jadi ifrat itu al-ghulu, berlebih-lebihan. Atau kalau dalam bahasa yang kita kenal, dalam bahasa pergaulan di Indonesia, radikal, berlebih-lebihan. Tapi Islam juga tidak tafrit. Jadi ada ifrat, ada tafrit. Kalau ifrat berlebihan di dalam memahami agama. Kalau tafrit kebalikannya, memahami agama seenaknya, semaunya. Dikurang-kurangin itu agama. Atau kalau dalam peta pemikiran, ifrat itu kelompok radikal. Sedangkan tafrit itu kelompok liberal. Karena radikal ini berlebihan di dalam memahami agama. Sementara liberal ini ngentengin kalau memaknai agama. Seenaknya aja dia memaknai agama. Jadi Islam ini bukan radikal dan bukan liberal. Makanya dikatakan samha. Itu pengertian samha. Jadi pengertian samha itu agama Islam itu mudah. Lu mana buktinya agama Islam itu mudah? Kita lihat. Kita mulai dari sholat. Saudara, sholat 5 waktu sehari semalam. Dan sholat ini, saudara, merupakan kewajiban setiap muslim. Apakah berat? Enggak. Sholat itu cuma zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, ringan. Berapa menit sih kita sholat? Kalau kita sholat, saudara, dengan tenang mungkin 10 menit. Tapi kebanyakan orang sholat 5 menit rapi. Itu yang gak ngebut. Yang ngebut 2 menit rapi. Nah, kita yang umum aja lah 5 menit. Kalau 5 kali cuma 25 menit. Taruh 30 menit. Apa sih artinya 30 menit? Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Allah yang memberikan kita nikmat, yang memberikan kita rezeki, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita. Allah cuma minta 30 menit dari 24 jam yang kita punya. 30 menit berikan kepada Allah, sedangkan sisanya yaitu 23,5 jam silakan gunakan. Mau buat kerja, mau buat bergaul, mau buat main, mau buat tidur, mau buat istirahat, mau buat hiburan. Yang penting jangan langgar syariat, bebas. Tapi yang 30 menit hadapkan diri kita kepada Allah. Nah, saya bertanya, kalau 30 menit berbanding 23,5 jam, enteng tidak? Enggak, Allah enggak minta banyak-banyak. Malah manusia yang kelewatan. Kita kerja di pabrik, digaji kita cuma 1 juta sebulan, tapi minta waktu kita dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Berapa jam tuh dia minta? 8 jam. Cuma 1 juta dikasih. Allah ngasih kita mata, ngasih kita hidung, ngasih kita jantung, ngasih kita ginjal, ngasih kita oksigen, udara. Allah ngasih kita nyawa. Allah ngasih kita nih aneka ragam nikmat. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, kalau nikmat itu dihitung, la tuhsuha. Nggak bisa kau hitung-hitung itu nikmat Allah. Jadi nikmat yang begitu besar, tak ternilai. Allah cuma minta 1/2 jam, itu pun dicicil. 1/2 jam dicicil. Saudara, subuh 5 menit, zuhur 5 menit, dicicil. Saudara, dan waktunya diberikan muasa. Zuhur nggak bisa jam 12, nggak apa-apa, 2:30 masih boleh, yang penting belum lewat waktu. Isya jam 7, saudara, nggak apa-apa, dikerjakan jam 10, jam 11, agak malam dikit, nggak apa-apa. Yang penting jangan lewat waktu. Bagaimana nggak enak tuh Allah kasih. Tapi kita kerja sama orang, sama perusahaan, dia gaji kita 1 juta, tapi diatur waktu kita, nggak boleh terlambat. Jam 8 tepat mesti ada di kantor. Dan pulang juga nggak boleh kurang. Harus jam 4 sore pulang. Coba kita langgar, dipecat. Saudara, bayangkan. Dan nggak boleh istirahat selama kerja, ya kerja. Saudara, mau kerja, ya kerja. Nggak ada tuh istilahnya kerja main-main, saudara.
Coba lihat saudara-saudara kita kerja di pabrik, yang kerja di konveksi, yang kerja di garmen, yang kerja di mana-mana. Saudara, cuma 1 juta sebulan. Dia nggak ngasih kita mata, nggak ngasih kita nyawa, tapi kita taati. Saking taatnya, saudara, kadang-kadang pagi kita rela berebut naik kereta, naik bis, desek-desekan. Apalagi yang tinggal di luar kota, kerjaan di Jakarta, saudara, kadang-kadang sebelum subuh udah di jalan, soal subuhnya ditinggal. Saudara, untuk apa? Pokoknya berebut kereta, jangan sampai kepenuhan keretanya. Pulangnya saudara, wah luar biasa, berebut penuh itu kereta. Mau pulang cepat sore, penuh kereta. Udah badan berkeringat, bau badan, belum lagi desek-desekan, cium bau ketek orang lagi saudara. Kita ladenin demi apa? Demi gaji 1 juta. Jadi untuk manusia yang memberikan 1 juta per bulan kepada kita, kita korbankan waktu kita begitu banyak. 8 jam, bahkan bukan 8 jam. Kalau berangkatin dari jam 5 pagi, kalau pulangnya sampai rumah jam 8 malam, udah berapa jam? Begitu banyak waktu kita diambil sama kita punya bos. Tapi kita rela. Nah kenapa ini Allah yang minta cuma 30 menit dicicil, kok kita nggak kasih? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jangan ada mengatakan sholat itu berat, sholat itu ngerepotin. Enggak. Benar kok yang Nabi katakan bahwa Islam ini, agama Allah ini samha, mudah, sahlun, muyassar. Enggak ada tuh saudara yang merepotkan. Baik, sholat itu wajib berdiri bagi yang sehat, bagi yang bisa berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, kan boleh sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, boleh sholat rebahan. Nggak bisa sholat rebahan, boleh sholat pakai isyarat. Saudara, bagaimana nggak ringan itu sholat? Ringan, saudara. Diberikan keringanan-keringanan. Oh, bagi musafir yang sibuk dengan perjalanan, boleh jamak, boleh qashar. Udah jamak digabung ke sholat dikosor lagi saudara. Sholat zuhur asar gabung dua-dua, ringan. Bagaimana nggak enak? Agama Islam ini ringan, enteng, saudara. Nah, jadi jangan mengatakan agama Islam ini berat, enggak, enteng. Nah, terus soal zakat kan cuma bagi yang kaya, yang miskin nggak wajib zakat kok. Enggak, miskin nggak wajib zakat, orang kaya yang wajib zakat. Saudara, tapi kadang-kadang kita wajib zakat kita lari juga, tapi giliran pajak sama pemerintah dia lari, dia takut. Padahal pajak lebih berat, zakat cuma 2,5%, pajak ada 30%. Setiap kita belanja tuh di toko di mana kita kena pajak 11% sampai 12% pajak PPN. Semua dipajakin saudara, cuma napas kita nih yang belum dipajakin. Tapi kita bayar, itu pajak udah macam-macam pajak, semua dipajakin, saudara. Kita bayar. Allah, saudara, hanya minta zakat 2,5%, udah. Kenapa masih banyak orang Islam yang pelit dengan zakatnya? Padahal yang dituntut oleh pemerintah yang tidak menciptakan kita, yang tidak memberikan rezeki kepada kita, yang enggak memberikan nikmat seperti sebagaimana Allah berikan kepada kita. Kita berikan pajak itu sebesar-besarnya saudara. Tapi kenapa giliran zakat kok jadi pelit? Berusaha untuk lari dari kewajiban zakat, padahal zakat 2,5%. Saya mau tanya, zakat 2,5%, PPN 11%, gedean mana? Mau PPN aja gedean PPN sudah. Itu baru pajak PPN, belum PPH-nya, belum pajak penghasilannya saudara. Pegawai negeri pada kerja tiap bulan dipotongin pajak itu gaji saudara.